Kalau rapi ini rapi banget. Ya, salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Ya, terima kasih buat teman-teman yang saat hari ini tetap masih konsisten mengikuti Yoga Channel hingga saat ini, dan juga buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. 2022 saatnya akar rumput naik ke permukaan ya teman-teman. Paling tidak dengan melihat channel ini, akar rumput bisa akan naik ya. Terima kasih ya teman-teman, semoga tetap sehat selalu, tidak ada kendala dalam pekerjaan dan juga usahanya, tetap semangat dalam setting murai tentunya, karena bordek masih ada ya teman-teman. Jadi fokus saya di sini membantu teman-teman supaya teman-teman bisa koncer tentunya dengan cara settingan yang saya miliki, yang saya siap berbagi buat teman-teman se-Nusantara ya. Ya teman-teman, untuk kali ini pembahasan kita mengenai minggu ketiga settingan murai. Jadi di minggu ketiga ini kita pembahasan mengenai penjemuran. Penjemuran yang seperti apa yang saya lakukan gitu. Nah, simak terus ya teman-teman. Di minggu ketiga, ketika kita sudah lihat yang namanya settingan murai dan juga main jangkrik mandi, dan akhirnya kita tiap minggu evaluasi, seandainya teman-teman sudah gantang dan akhirnya tetap masih ngetem gitu ya, burung itu masih ngetem di lapangan, kadang-kadang bunyi, kadang-kadang diam, kadang-kadang bunyi, kadang-kadang diam, berarti di minggu ketiga ini kita main jemur. Jemurnya yang seperti apa? Nah, jemurnya itu pas hari hanya saja gitu loh. Jangan terlalu jemur kuat, jangan terlalu jemur tiap hari. Kenapa? Karena saya sudah pastikan ketika teman-teman jemur hampir tiap hari, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, jemur setengah jam, sejam, bahkan sejam lebih, saya sudah pastikan ketika teman-teman di minggu ketiga gantang lagi, ekornya ngayun. Dan akhirnya apa? Emosinya yang naik, birahinya hilang. Ketinggian emosinya, dan akhirnya tidak balance gitu loh. Kan kita nyari kan balance antara birahi dan juga emosi jadi satu, ketika itu baru enak gitu. Tapi ketika teman-teman jemurnya kuat, hati-hati. Emosinya yang tinggi nanti. Gitu ya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan di minggu ketiga ini mengenai penjemuran. Di mana penjemuran ini yang saya terapkan itu ketika di lomba saja. Tidak tiap hari. Tapi tiap hari itu harus, yang sudah saya jelaskan apa? Full krodong. Full krodong itu fungsinya gini teman-teman. Ada yang tanya juga, Om, kok kalau Om itu harus full krodong ya? Nggak dijemur seminggu 2 kali, seminggu 3 kali? Ya enggak, buat apa kita jemur? Karena ketika di lapangan itu akan birahi. Saya udah pastikan itu gitu loh. Kalau teman-teman hariannya full krodong, otomatis birahinya naik sampai hari H, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu ketika birahinya sudah naik, berarti di minggu settingan jangkrikan yang sudah saya jelaskan sebelumnya nih, jangkriknya sedikit, kondisi lapar, ketika di lapangan jangkriknya di jor 7, ulah tongkong 3 atau 5 kan, baru sampai gantangan naik gitu. Nah, ketika jemurnya itu di mana? Jemurnya itu hari H gitu loh. Jadi kalau teman-teman jemur di hari H, entah itu setengah jam paling lama, itu bisa gitu loh. Jadi jemurnya itu jam 8. Jangan jam-jam 9 ke atas, jam 10-an, itu udah terlalu panas. Efeknya kurang bagus juga gitu loh. Kecuali memang efeknya pasti kalau jemurnya ke atas jam 9, jam 10 up, itu pasti dia mangap gitu loh. Meskipun jam 8 juga bisa mangap gitu, tapi paling tidak perbedaan ketika jemur pagi sama jemur siang itu ada perbedaannya teman-teman.
Jadi saran saya, ketika teman-teman di minggu ketiga ini sudah menemukan settingan jangkrik dan juga mandi, di minggu ketiga ini barulah kita masuk yang namanya penjemuran supaya naikin birahi. Itu udah pasti teman-teman, yang namanya dijemur itu naikin yang namanya birahi, udah pasti naik dari jangkrik. Jemurnya itu naikin emosi. Kalau teman-teman di yang minggu kedua masih ngetem, burungnya masih pada ngetem karena mungkin mandinya terlalu sering gitu ya, berarti kan dikurangin. Tapi kalau porsi jangkrik jangan dikurangin, karena itu berhubungan dengan nutrisi, kebutuhan murai yang seharusnya ketika jangkrik sudah banyak kita tahan di mandi, bener ya. Tapi kalau terlalu adem kita tahan, berarti mandinya dikurangin, tapi jemurnya kita pakai ketika di lomba saja, jangan dipakai di harian. Kalau dipakai di harian jemurnya, saya sudah pastikan di atas gantangan itu akan ekornya ngayun, itu emosi saja, jadi kecapean gitu ya teman-teman. Jadi ini saran saya gitu, bisa diterima atau tidak itu tergantung teman-teman. Paling tidak dengan cara, kalau teman-teman ikutin saya, teman-teman bisa menikmati lah, paling tidak itu ada suatu perbedaan yang signifikan. Dan itu banyak juga yang kasih laporan ke saya, tidak bisa saya kasih satu persatu datanya, nah, karena saya jujur ada beberapa gitu ya. Dan di grup WA juga udah banyak yang seperti itu. Dan teman-teman di minggu ketiga ini lakukan penjemuran di hari H. Ketika teman-teman pagi setting jangkrik 10, separuh dari hariannya biasa. Ketika 10 jemur dulu. Jemurnya gimana? Mau di sauna, mau di ablak nggak apa-apa. Tapi kalau saya sauna paling nggak. Sauna setengah jam itu udah paling lama gitu loh. Sauna setengah jam, airnya tetap ada. Jangan dicopot, sletingnya buka sedikit, karena kalau terlalu pengap dia juga kepanasan, kasihan. Buka sedikit biar ada sirkulasi udara. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau burung di gantangan minggu kedua itu ngetem, masih ngetem, atau buka, ngetem, atau buka, berarti kurang jemur gitu. Jadi proses penjemuran itu ya di minggu ketiga. Saya tidak lakukan di minggu pertama, minggu kedua, tapi saya lakukan di minggu ketiga. Kalau saya coba settingan dari awal ya, kita murai pastor random gitu ya. Saya akan coba seperti itu. Jadi tidak semena-mena minggu pertama saya pengen gantang, saya langsung jemur. Enggak. Saya cari tahu dulu settingan jangkriknya, mandinya, yang ketiga baru jemurnya. Jemurnya sebenarnya tahap dimana kita sudah bisa menemukan yang namanya birahinya dapat karena jangkrik banyak, terus yang mandinya, dan akhirnya di ketiga ini emosinya gitu loh. Jadi emosi itu nggak hanya dari ulet Hongkongnya yang kita pakai, tapi juga dari jemurnya seperti itu. Itu juga birahi bisa naik juga kalau misalkan dijemur. Jadi tidak hanya emosi ya teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman ada yang japri pribadi juga, Om, ini kalau settingan 2 minggu ini kayak gini kok nggak ada jemurnya gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Loh, saya nggak pakai jemurnya. Jemurnya itu nanti ada di minggu ketiga, saya jelasin. Nah, ini saatnya gitu. Di minggu ketiga ini jemurnya sebenarnya cuman paling lama itu setengah jam. Pas hari H, tidak tiap hari. Karena kalau misalkan tiap hari capek. Yang saya lakukan tiap harinya itu full krodong. Saya tidak apa-apain, saya tidak kasih kroto, saya tidak main kroto ya teman-teman. Perlu diingat, saya tidak main kroto. Meskipun kroto itu bagus, tapi efeknya bikin ngayun gitu. Kalau seringan kebanyakan gitu ya, apalagi ditambah jemur, udahlah ngayun. Sedangkan birahinya tidak dapat dari mana, jangkrik itu. Teman-teman ikutin saja, karena dengan menyimak, meniru, teman-teman bisa dapat poin yang namanya ada perubahan. Kalau sudah nyampe prestasi, bagus gitu. Nanti bisa juga tanya-tanya langsung dan komen kalau ada pertanyaan lagi. Jadi saya tekankan di minggu ketiga ini kita main jemur. Jemurnya itu ya saat di hari hanya saja, tidak di tiap hari. Karena kalau misalkan tiap hari saya full krodong, supaya dia ibaratnya kalau misalkan kita full krodong, kalau burung di dalam sangkar saja
di kerodong. Ketika dia sudah bunyi karena jangkriknya tinggi, otomatis ketika dia ngelihat murai, nafsu. Dia denger murai pun dia akan nafsu. Maksudnya nafsu itu pengen nembak-nembak gitu loh. Ibaratnya kayak, maaf ya, anjing kalau misalkan kita pegang pakai rantainya, dia ngelihat anjing lain, nalurinya itu ngejar, nalurinya itu birahi, panas gitu loh. Ya sama, burung murai juga seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita kerodong full, kita buka slidingnya nih, kita buka slidingnya sedikit, dia akan ngintip, turun ke bawah ngintip lingkungan luar. Kenapa? Naluri, ingat, naluri murai itu ketika kita buka kerodongnya dikit, slidingnya, dia naluri mau ngelihat lingkungan luar. Dia ngelihat murai, dia akan keluar-keluar. Beda dengan burung yang bahan ya, ini kita ngomongin nyeting murai ketika sudah pernah digantang, dia akan naluri lagi ketika dengar suara murai. Seperti itu teman-teman. Jadi hariannya saya kerodong, dan settingan minggu ketiga ini kita main penjemuran. Kalau saya jujur, saya mainin yang namanya jemur sauna. Jemur sauna ini kalau saya ya seperti itu. Jadi jarang saya ablak karena takut birahinya hilang gitu loh. Mungkin itu aja di minggu ketiga ini. Simak terus rawatan settingan murai. Ini kondisinya kalau di minggu ketiga ini dia ngetem ya teman-teman ya. Kalau minggu ketiga, kalau dia nampar terus-terusan masih rada nampar gitu-gitu, ya teman-teman lihat aja. Kalau masih rada nampar ya berarti mandinya kurang kan gitu. Kalau dia masih ngetem ya berarti kurang jemur gitu. Meskipun jangkriknya banyak gitu ya, kurang jemur, tapi jemurnya di hari-harinya saja. Jadi gitu ya teman-teman, kita setiap minggu evaluasi, karena dari kita setiap minggu evaluasi ada pasti perubahan, nggak mungkin nggak ada. Kalau toh di gantangan dia ngetem, dia nabrak, itu pasti ada alasannya. Kita lihat lagi, kalau dia nabrak-nabrak seperti yang tadi saya bilang, berarti mandinya kurang. Gimana biar mandi enak ya yang sudah saya jelasin. Kalau misalkan dia banyak ngetem tapi nembak, ngetem tapi nembak, ya wajar. Karena apa? Ini burung muda, burung pastol yang kita rawat, yang peternak ya, yang ternakan maksudnya ya. Jadi kalau dia kadang-kadang nembak, kadang-kadang bunyi, kadang-kadang nembak, kadang-kadang diem, nembak, diem, nembak, diem gitu-gitu ya. Tapi kondisinya diem, posisinya anteng, nagen gitu ya, sambil gibas gitu. Nah berarti udah mulai ketemu settingannya, dan itu terapin terus seperti itu. Kalau ternyata anteng diem, berarti hari-harinya kita main jemur juga. Jemurnya sauna aja 30 menit itu udah cukup, nggak usah terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak juga bisa bikin capek, bisa juga efeknya dia nggak kerja maksimal. Tapi justru malah bisa maksimal karena ternyata dia suka dijemur nih gitu, makin kenceng badannya. Biasanya jemur itu kan fungsinya ngencengin badan. Kalau jemur itu fungsinya ngencengin badan, itu cocoknya ketika digantang. Jadi maksudnya ketika sudah badannya kenceng enak karena jemur, berarti burung itu siap gantang. Langsung hari H itu juga. Jadi tidak tiap hari. Kalau tiap hari kita jemur kenceng, otomatis pas hari Selasa kita jemur, dia akan kenceng hari itu. Dan minggunya kita belum tentu tahu gitu loh. Makanya Senin sampai Sabtu kita tahan dengan full kerodong. Tahun 2022 saatnya akar rumput naik ke permukaan teman-teman. Jadi yang namanya akar rumput yang selama ini nyari settingan susah ya, bersama Yoga Channel akan naik ya. Tetap semangat ya akar rumput ya. Semoga di tahun 2002 ini banyak murai-murai yang sangat-sangat berkualitas, yang dari kalangan akar rumput tentunya, gantang sendiri, setting sendiri, ngerawat sendiri, rawatan harian sendiri, gantang prestasi. Itu seninya akar rumput. Terima kasih ya teman-teman. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Matur suhun.